Nanti teman-teman bisa nanya banyak nih ke teman-teman dari Gondowangi. Baik, keren sekali nih Pak. Mungkin, halo, salam kenal semuanya. Saya Febri. Ya, halo Pak Febri, Video mungkin salam boleh kenal. di-on-kan Pak Febri, Bu Nesa, dan Bu Wina. Mohon maaf Pak, kameranya saya off dulu karena ini ada sesuatu. Oh ya. Iya. Ya baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih Pak, kita coba untuk memulai saja. Silakan kepada Pak Yuhendi apabila ingin memperkenalkan perusahaannya sedikit kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya terima kasih. Salam kenal buat teman-teman mahasiswa UNJ dari berbagai macam jurusan ya. Kalau saya lihat ya, ada administrasi perkantoran, akuntansi, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, jadi saya membawa tim saya dari tim rekrutmen yang nantinya pastinya akan bertektokan terus nih berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus, berbagai macam jurusan. Ketika nanti mau internship ataupun nanti mau bergabung menjadi karyawan Gondowangi, itu nanti dengan tim rekrutmen. Nah, silakan Bu Nesa boleh sharing untuk profil daripada Gondowangi, dan nanti ketika tanya jawab baru nanti kita bisa diskusi. Silakan. Halo, selamat siang. Suara saya kedengaran jelas? Yang Bu, ya sudah terdengar dengan jelas. Yang Bu Nesa. Siap, halo Pak Febri. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan buat semuanya. Thank you buat teman-teman sudah mau mampir ke breakout dari PT Gondowangi. Salam kenal, saya Nesa dari tim HR Recruitment PT Gondowangi. Hari ini siap membantu Pak Yuhendi untuk sharing terkait dengan job vacancy untuk posisi magang dari UNJ ya. Oke, sebelumnya selain ada saya, mungkin saya mau memperkenalkan juga tim saya, ada Wina. Wina sudah on cam belum ya? Ya, maaf ini saya off cam dulu ya. Oh. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, pokoknya diingat-ingat aja ya teman-teman, kalau cari HR recruiter di Gondowangi namanya siapa? Ada Nesa, ada Wina. Ya, betul. Nanti boleh komunikasi sama kami berdua. Oke. Ini PT Gondowangi. Udah familiar belum ya kira-kira sama gambar atau PPT atau screen yang sudah kami tampilkan? Kelihatan ada kayak item-item, ada warna-warni pastel, ada item-item juga di pojokan. Ini kita perusahaan apa? Ini kita salah satu perusahaan yang bergerak di FMCG atau Fast Moving Consumer Goods untuk pegang produk personal care atau lebih ke body care, healthcare juga gitu. Ini kita punya produk yang mungkin sudah pernah teman-teman lihat, pasti sudah pernah, karena ini juga perusahaannya sudah lumayan lama berdiri, sudah lumayan lama juga produknya ada, gitu. Harusnya sih selain teman-teman, bahkan dari orang tua atau ibu atau tante atau neneknya mungkin yang pernah pakai produk ini pasti sudah tahu. Kita punya produk Natur, ada Azalea dan juga Exiformen. Nah, awalnya seperti apa? Ini salah satu momoknya dari PT Gondowangi gitu. Ada Mr. Lim Sudarno gitu. Nah, beliau ini yang pertama kali memikirkan atau mencetuskan adanya produk-produk alami yang mungkin bisa dipakai untuk perawatan tubuh. Jadi agak mengesampingkan produk-produk dari bahan kimia. Nah, awalnya di tahun 1970 beliau membuat budidaya rumput laut dan juga muncullah pada tahun itu ingin mencetuskan membuat produk dari bahan-bahan alami.
tahun 1972 beliau berhasil memasarkan kosmetik dari bahan rumput laut. Nah, dari perkembangan zaman, akhirnya di tahun 2000 berdirilah PT Gondowangi, bahkan juga sudah membuat pabrik bisa menghasilkan produk perawatan rambut dengan mesin-mesin atau teknologi yang canggih. Nah, sampai saat ini Gondowangi akhirnya bisa memasarkan produk-produk ke seluruh Indonesia, bahkan juga ke luar negeri. Oke, kita langsung ke visi dan misi. Visi itu berarti tujuan ya. Satu tujuan utama dari PT Gondowangi itu adalah menjadi perusahaan yang bertumbuh dan terbaik untuk memasarkan produk perawatan tubuh dengan bahan alami. Dan misinya apa? Itu bisa melakukan inovasi untuk menghasilkan produk perawatan tubuh dari bahan alami dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar istilah ada budaya organisasi, ada istilahnya lagi budaya dari perusahaan gitu ya. Kita nyebutnya mungkin dengan istilah catur pilar lah, sama aja gitu ya. Nah, ini ada 4 catur pilar yang dipegang oleh PT Gondowangi. Yang pertama itu ada integritas tinggi, menjadi yang terbaik, orientasi pada pelanggan, dan juga kerjasama. Integritas tinggi. Yang penting kita kerja jujur, gitu ya. Kita kerjanya harus jujur. Oke, kita harus konsisten dari awal kita lakukan A, nanti hasilnya jadi A, gitu. Lalu menjadi yang terbaik. Nggak mungkin kita cuman stuck pada satu titik, oke saya sudah merasa puas. Nggak bisa. Kalau di Gondowangi, ya kita harus terus berkembang. Nah, makanya ini merupakan salah satu perusahaan yang terbaik karena kita bisa memberikan kesempatan atau jenjang karir buat para karyawan. Biasanya nih, yang udah-udah bocoran aja ya, dari teman-teman yang sudah pernah magang, kesempatan karirnya apa? Itu bisa dipromosikan menjadi karyawan kontrak. Dari karyawan kontrak, kemudian bisa dipromosikan lagi menjadi karyawan tetap. Dan itu sudah pernah ada terjadi di Gondowangi. Tim kami awalnya dari tim magang, dan sekarang bisa menjadi karyawan di Gondowangi. Gitu ya. Jadi kita nggak cuman melihat, oke teman-teman magang, tugasnya fotokopi gitu ya, kayak yang tadi udah dijelasin sama Pak Hidayat. Gitu, nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang kita harapkan lebih dari teman-teman magang. Gitu ya, makanya kita jadikan slogan ini gitu ya sebagai catur pilar dari Gondowangi. Lalu yang ketiga ada juga orientasi pada pelanggan. Jelas pasti karena kita membuat produk yang nantinya dipakai oleh end user yaitu para customer. Kita harus bisa ngasih produk yang terbaik seperti yang sudah dilakukan oleh Gondowangi. Selain kita bisa menghasilkan produk-produk shampoo, ya mungkin kita bisa mengembangkan dari alat-alat atau teknologi yang sudah teruji, gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada kerjasama. Pasti nggak mungkin kita mau kerja sendiri-sendiri antar departemen, itu pasti kita harus saling support supaya apa kerjaan kita bisa lebih mudah diselesaikan. Ya, inilah Symphony of Nature and Technology. Kita punya pabrik, itu ada di kawasan industri di Jababeka Cikarang. Di sana ada proses pembuatan produksi, gitu ya. Ada penyaringan dengan sistem penyinaran UV, kemudian ada pengisian dan juga pengemasan yang sangat diperhatikan dengan sistem proses. Dan kemudian setiap tahunnya itu kita bisa produksi sampai dengan 7 juta botol. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau udah diproduksi diapain gitu ya? Kita akan mendistribusikannya secara nasional. Gitu. Jadi seperti yang dilakukan saat ini, Gondowangi sedang melakukan ekspansi bisnis. Nggak hanya dilakukan pendistribusian ke kota-kota besar, tapi juga kita usahakan sampai ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia.
Gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin merantau kuliah di UNJ, asalnya dari luar daerah, begitu nanti kembali, nanti udah ketemu nih ada produk-produk natur yang mungkin dijual di kota-kota kecil. Gitu. Karena memang sekarang kita sedang melakukan ekspansi bisnis, ada pengembangan, ada perluasan area sampai ke daerah-daerah yang kecil juga. Nah, ini ada juga sertifikasi dan juga beberapa achievement yang sudah didapatkan oleh PT Gondowangi. Ini ya produk-produknya kita. Di sini kita punya natur, ada shampoo, ada conditioner, ada hair tonic, ada hair vitamin, ada serum gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang berhijab, tertarik gitu ya untuk melakukan perawatan rambut yang memang khusus untuk mereka yang berhijab, bisa pakai sampo Azalea. Gitu. Ini juga lengkap sih rangkaiannya. Teman-teman bisa cek, nanti sudah tersedia juga di toko-toko kesayangan teman-teman. Gitu. Dan ini juga ada produk kita, ada SG for Men buat cowok ya berarti ya. Sebagai sampo yang bisa menumbuhkan rambut dengan cepat. Oke. Oke, langsung kita masuk ke posisi vakansi untuk magang di Gondowangi. Yang pertama, itu ada Key Account Officer. Kualifikasi yang kita butuhkan itu adalah wanita dengan usia 20-23 tahun, yang pasti dari jurusan akuntansi, manajemen, atau mungkin yang masih relate dengan jurusan ini, oke, boleh coba. Dan harus punya ketertarikan untuk masuk ke dunia sales, gitu. Kemudian punya keinginan untuk mencoba hal baru karena suka tantangan nih, dan juga cepat belajar. Kita butuh di sini untuk 1 orang ya. Mungkin masih bingung Key Account Officer itu kerjaannya apa? Teman-teman tahu ada Indomaret, ada Superindo, ada Hypermart, ada Alfamart, ada Lulu, ada Hari-Hari, TikTok. Nah, itu yang handle adalah teman-teman Key Account Officer. Ya, jadi nanti teman-teman akan banyak menjalin relasi dengan istilahnya ya rekanan bisnis kita dari account-account tersebut. Dan ini juga salah satu keuntungan yang bisa teman-teman dapat kalau nanti join magang di Gondowangi. Karena selain dapat kesempatan berkarir, untuk dapat channel, untuk dapat relasi, itu juga peluangnya sangat besar. Gitu ya. Kita next ke Finance and Accounting. Kita open untuk laki-laki dan juga perempuan, boleh dari jurusan akuntansi, ekonomi, ataupun manajemen, dengan konsentrasi di akuntansi ya, manajemennya. Dia mesti menguasai untuk Microsoft Office ataupun software akuntansi yang dipakai di perkuliahan, boleh, nggak apa-apa. Kita butuh untuk 1 orang minimal, atau 2 ya nanti bisa kita sesuaikan kalau memang ada yang domisilinya nih dari Cikarang gitu, bisa nanti ditempatkan di pabrik juga. Gitu. Kemudian yang ketiga ada channel development. Ya, channel development ini kita cari untuk laki-laki dari mahasiswa semua jurusan. Biasanya yang relate itu memang dari manajemen ataupun dari ekonomi boleh ya. Dan ini juga harus punya ketertarikan untuk ke dunia sales. Cepat belajar dan pasti harus suka melakukan inovasi. Gitu. Karena di sini teman-teman suka belanja, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan ke supermarket, melihat nih ada suatu produk, misalnya dia jual sampo ya, sampo gitu kan. Nanti dia dapat pouch, dikasih selotip. Atau nanti ada promo sampo, beli 2, diselotip sama conditioner. Nah, ini PR-nya siapa? PR-nya channel development, karena mereka bertugas untuk sering melakukan promo-promo, kira-kira apa sih yang cocok ya kalau ada di toko ini,
Oke, kira-kira ngelihat kompetitor melakukan promo apa, oh kita bisa memberikan promo apa, oh hari ini ada diskon, boleh deh kasih diskon gitu ya. Nah ini kalau teman-teman tetap tertarik dengan bidang atau lingkup kerja yang seperti ini, boleh nih dicoba apply untuk ke channel development. Oke, terus gimana cara apply-nya? Silakan teman-teman boleh catat di handphone, di kertas, di laptop, dimanapun, tulis ini alamat email dari Gondowangi. Oke, kalian bisa buat CV, CV itu kurikulum vitae, teman-teman bisa cantumkan pengalaman kerjanya, atau sorry bukan pengalaman kerja, pengalaman organisasi, ataupun bidang peminatan teman-teman itu di apa, pengalaman untuk jadi panitia juga boleh, gitu ya. Oke, silahkan dicatat dulu. Untuk emailnya ada di rekrutmen@gondowangi.com. Dengan subjeknya juga jangan lupa ditulis ya. Cantumkan nama teman-teman dan juga posisi yang ingin dilamar. Nah, selain dengan 3 posisi tersebut, misalnya teman-teman penasaran ada loker apa aja sih di Gondowangi, boleh coba buka Instagram kami, itu ada di @karirgondowangi, ataupun juga di LinkedIn kami, itu di akun Gondowangi. Gitu ya. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Kami buka sesi tanya jawab atau gimana ya Pak Yohendi? Atau saya balikan ke Mbak Henu, silakan. Ya, baik Ibu Ya. Nesa, terima kasih. Kita sekarang sudah mendengarkan tentang PT Gondowangi Tradisional Kosmetika dan juga lowongan beserta kualifikasinya di teman-teman. Mungkin terlihat sangat menarik sekali ya buat kita semua. Mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Nesa tadi, ada teman-teman mahasiswa nih yang tertarik untuk mendaftar di PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ini, dan mungkin juga banyak teman-teman di sini yang penasaran atau ingin bertanya lebih lanjut terkait lowongan pekerjaan yang disediakan oleh PT Gondowangi Tradisional Kosmetika. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Ibu, saya izin bertanya boleh? Hana? Iya Kak. Oke, Silakan, Kak. aku izin on cam dulu. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak dan Ibu. Saya cukup tertarik nih sama perusahaan Gondowangi sendiri, karena saya juga basicnya suka dalam bidang marketing ataupun digital marketing ya Pak Ibu. Tapi saya belum melihat spesifikasi dari apakah Gondowangi membuka posisi intern untuk digital marketing. Dan jika membuka untuk pekerjaannya sendiri, itu dia WFH atau WFO ya Bu, untuk keadaan seperti pandemi seperti ini. Sekian dari pertanyaan saya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anissa Dayani. Mungkin Ibu akan dijawab terlebih dahulu atau bagaimana, Ibu? Oke, mungkin coba untuk share ya. Kita memang open juga untuk digital marketing internship, tapi mungkin belum saat ini. Gitu. Bisa sewaktu-waktu jika dibutuhkan, itu kita open untuk digital marketing internship. Tapi kalau teman-teman memang tertarik di dunia marketing, kita open ya untuk internship marketing, tapi bukan digital gitu. Job desk-nya apa aja? Oke, kalau digital marketing itu kita lebih banyak untuk melakukan pekerjaan lebih kayak ke sosmed ya. Dari YouTube, TikTok juga, melihat di Shopee, tekan-tekan di Shopee, bikin live di TikTok, di Shopee, kemudian IG, Twitter juga, gitu. Nah, itu udah spesifik ke tim digital. Jadi kita memisahkan nih, ada tim digital dan juga ada tim marketing yang terpisah dengan digital, gitu. Jadi kalau marketing itu per brand,
Tadi kan seperti yang sudah dilihat teman-teman, di situ ada Azalea, ada Natur, ada SG. Nah, masing-masing ini punya tim intern marketingnya sendiri-sendiri. Tapi kita juga punya tim digital yang berbeda, gitu. Nah, tinggal open-nya yang mana nih? Untuk saat ini mungkin kita open-nya lebih ke intern marketing, belum ke intern digital, gitu. Tapi nggak jauh-jauh beda sih job desk-nya. Pasti intern marketing itu juga akan handle sosial media. Selain itu juga ngurusin influencer gitu. Teman-teman kalau banyak followers atau teman-teman yang memfollow teman-teman influencer baik lokal maupun nasional, berarti ini pasti sudah ada apa ya, bibit-bibit unggul nih untuk bisa sering approach influencer. Nah, itu bisa dicoba apply untuk posisi intern marketing, bisa magang di situ, tinggal nanti kita lihat brandnya apa, gitu ya. Untuk jadwal apa tadi, WFH ya, oke lupa saya. Nah, untuk saat ini kita masih mengikuti aturan dari pemerintah, di mana 50% WFO, 50% WFH. Gitu. Nah, untuk sementara ini teman-teman yang intern juga sama dilibatkan seperti karyawan, mereka boleh 50% WFO dan 50% WFH. Artinya mungkin dalam 1 minggu ya 3 hari boleh WFH, 2 hari boleh WFO gitu. Biasanya kalau WFO mereka akan syuting untuk live di media sosial gitu. Karena kan ada studio nih di Gondowangi, terus ada produk-produk juga. Nah, gitu jadi lebih gampang untuk syutingnya. Gitu, Anissa. Kasih banyak Ibu atas pengetahuannya. Saya jadi lebih tertarik lagi nih. Terima kasih banyak Iya, Ibu. sama-sama. Ya, terima kasih Hana. Ya, makasih Kak Anissa dan terima kasih Bu Nesa yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bu Nesa dan timnya nih. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ya Bu, saya izin bertanya, kira-kira skill apa saja sih yang harus kita siapkan nih ketika kita ini memutuskan untuk melamar di PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ini? Terima kasih Bu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Sebenarnya kita menyesuaikan juga dengan posisi yang dilamar, itu lebih ke departemen apa, katakanlah untuk departemen R&D atau business development atau QC gitu ya. Pasti kita butuh teman-teman yang spesifik dari jurusan farmasi atau jurusan kimia, teknik pangan, karena di sana mereka sudah pernah praktek di laboratorium gitu. Pasti nggak mungkin kan teman-teman dari FE tiba-tiba masuk ke laboratorium gitu kan, nggak, itu pasti nggak cocok gitu. Nah, bedanya dengan marketing itu memang kita bisa ke semua jurusan gitu ya. Kalau marketing itu kan luas ya, pendidikannya kita bisa ambil ya dari komunikasi boleh, atau dari multimedia mungkin yang suka desain, itu kan juga bagian dari tim marketing ya, pasti butuh skill untuk bisa mengoperasikan Adobe Illustrator atau Photoshop atau CorelDRAW gitu. Tapi pada intinya kita melihat bahwa teman-teman di sini sebagai fresh grad gitu. Jadi pasti belum tahu lah dunia kerja itu yang seperti apa sih. Nah, ini bukan pintu pertama buat teman-teman tahu dunia kerja, bidang kerja itu kayak apa. Gitu. Yang penting teman-teman di sini mau belajar, punya rasa ingin tahu yang besar, kemudian juga attitude-nya baik, good interpersonal, good komunikasi gitu ya. Pasti lebih gampang jalannya ke depan kalau nanti teman-teman sudah join dengan Gondowangi, karena lebih banyak interaksi, komunikasi sama para staff gitu. Jadi tahu nih, oh kerjanya kayak gini, oh yang harus saya lakukan ini gitu. Itu Mbak Ainul. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih.
Oke, mungkin sambil menunggu saya bertanya lagi kali ya, Bu. Ketika kita nanti mungkin magang di PT Gondowangi ini, apakah mungkin mendapatkan mentorship gitu atau enggak ya, Bu? Oke, Terima kasih. jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, namanya magang itu kan masih buta ya sama dunia kerja itu seperti apa, kantor tuh kayak gimana, industri tuh kayak gimana. Pasti yang namanya kerjaan di kantor nggak mungkin ditemuin dalam SKS teman-teman. Nggak akan mungkin ada. Itu semua learning by doing ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kerja. Gitu. Ada SKS bagaimana mengatasi, menangani bos yang marah-marah gitu kan. Nggak. Itu pasti semua kita temuin setelah kita masuk ke dunia kerja. Nah, tapi itu uniknya, serunya gitu ya. Karena dari situ kita bisa belajar. Selain kita belajar dari apa yang sudah kita kerjakan, ya pasti kita nggak mungkin ngelepas gitu aja. Ada tim atau atasan gitu ya, kita nyebutnya user deh, yang akan bimbing teman-teman gitu ya. Mungkin di awal sekitar 1 minggu, 2 minggu, kalau memang dirasa sudah mateng nih, udah bisa dilepas, itu nanti teman-teman mulai bisa jalan sendiri gitu. Tapi balik lagi yang namanya di dunia kerja itu pasti belajar. Para user mungkin sebelumnya juga belum pernah bagaimana menghandle anak buah yang jumlahnya 10 gitu kan. Itu pasti mereka nggak akan menemukan ketika mereka kuliah gitu. Nah, kembali lagi mereka akan belajar juga ketika bertemu dengan teman-teman magang gitu. Jadi kita di sini saling sih, karena kan tadi ya bagian dari satu catur pilar, di situ ada kerjasama baik dari atasan bawahan, dari antar departemen, itu pasti ada aja unsur kerjasama. Gitu. Pasti kita akan masih ngelit kok teman-teman magang 1-2 minggu kurang lebih. Gitu, I know. Iya, Ibu, terima kasih. Berarti kita masih dapat kesempatan untuk mendapatkan arahan ya, Bu, dari perusahaan sendiri untuk bekerja. Baik. Iya, Mungkin betul. teman-teman masih ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Ibu Boleh, Nisa? silakan. Ya, ini mumpung masih ada waktu nih ketemu sama kita. Kalau mau tanya di luar rekrutmen, mau tanya di luar vakansi, boleh coba aja, silakan. Pak, harga Iya. samponya berapa gitu kan? Boleh nggak kita minta diskon gitu? Tanya aja boleh, bebas. boleh tanya kok. Atau pengen tahu testimoni dari teman-teman yang sudah pernah magang di Gondowangi? Iya. Boleh juga tanya. Gimana nih teman-teman semua? Udah dikasih kesempatan sama Bu Nesa buat bertanya nih. Mungkin Bu Nesa boleh sedikit menambahkan ya? Boleh, Pak Febri, silakan Pak. Halo, perkenalkan saya Febri dari tim HR PT Gondowangi. Nah, saya sedikit sharing ya untuk teman-teman semuanya nih. Teman-teman yang ya berminat ya untuk magang di perusahaan, salah satunya di PT Gondowangi. Saya sedikit share di PT Gondowangi ini dalam program magang sendiri ya, teman-teman jangan khawatir ya. Nanti ketika misalkan teman-teman masuk gitu, teman-teman langsung dilepas, enggak, tapi teman-teman bakal di coaching ya, bakal di coaching oleh usernya gitu sampai teman-teman bisa gitu. Dalam artian teman-teman ya tidak begitu dilepas begitu saja gitu. Dan teman-teman juga jangan khawatir, kita lingkungannya di PT Gondowangi ini orang-orangnya asik-asik kok, rata-rata masih pada muda ya Bu Nesa gitu. Artinya masih ibarat masih enak lah buat sharing ya terkait pekerjaan gitu, seperti itu. Nah, di Gondowangi juga ada beberapa mahasiswa ya yang magang dari beberapa kampus gitu. Mungkin kalau misalkan ada waktu ya, atau misalkan teman-teman ada yang udah join, nah pasti teman-teman bisa bertemu nih sama mahasiswa magang tersebut gitu. Info juga dari teman-teman UNJ sebelumnya ada 2 orang ya yang magang di kami itu di D3 manajemen marketing atau apa gitu, saya lupa jurusannya, sama di psikolog ya, ada di tim HR ya, timnya Bu Nesa ya. Iya, Gitu. dari psikologi UNJ. Betul. Jadi ya teman-teman ya
di sini kita bimbing lah gitu. Kalau misalkan form teman-teman bagus, terus sesuai dengan yang kita harapkan, tidak menutup kemungkinan teman-teman bakal kami kontrak dan kemudian karyawan tetap gitu. Betul kata Bu Nesa, case-nya banyak kok teman-teman yang sebelumnya magang dan sekarang sudah karyawan tetap gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ya mereka performnya bagus gitu. Seperti itu. Dan ya teman-teman jangan khawatir juga kalau misalkan teman-teman bingung nih ketika magang gimana ya nantinya ya. Teman-teman bisa sharing-sharing lah ke kami gitu, ke tim HR ataupun ke usernya ataupun ke teman-teman magang yang lainnya gitu yang ada di PT Gondowangi seperti itu. Kita selalu memperhatikan ya karir path untuk teman-teman magang juga gitu, seperti itu. Itu Bu moderator. Iya. Sedikit sharing. Ya, terima kasih Pak Febri atas sharingnya. Gimana nih, teman-teman mungkin ada lagi yang masih penasaran tentang PT Gondowangi ini atau mungkin ada pertanyaan kepada tim dari PT Gondowangi? Oh iya, untuk office kita deket-deketan kok sama UNJ. Iya. Kalau ya di Jalan Pemuda untuk office kita. Siapa tahu mungkin teman-teman yang ingin magang bingung, "Wah, ini kantornya di mana ya? Kalau misalkan WFO di mana ya?" Office kita di Jalan Pemuda ya. Deket-deketan dengan UNJ. Oke, dekat sekali ternyata teman-teman office-nya dengan kampus kita ya. Mungkin karena masih ada waktu, mungkin saya ingin bertanya lagi nih kepada tim dari PT Gondowangi terkait interview. Terkadang kan mahasiswa itu masih merasa gugup gitu ya apabila mengikuti suatu interview. Kira-kira bagaimana sih? Apakah ada tips mungkin yang bisa diberikan kepada teman-teman mahasiswa di sini agar tidak gugup lagi gitu ketika kita wawancara untuk kerja? Terima kasih, Bu. Oke. Iya, menarik juga pertanyaannya, gimana caranya biar nggak gugup. Kalau menurut saya pribadi ya, gugup itu wajar, manusiawi. Karena pertama kali orang mencoba pengalaman pertama yang baru ditemuin saat itu, kadang memang belum pernah terbayangkan gitu. Jadi kadang punya ekspektasi apa, ternyata realitanya kayak gimana gitu, pasti macam-macam lah responnya orang-orang gitu. Tinggal gimana kita bisa ngelolanya aja gitu. Mungkin biar nggak gugup, teman-teman bisa browsing atau buka YouTube, cara-cara untuk interview itu seperti apa. Banyak tuh mereka yang sudah ngasih tips gitu kan, bisa dicoba gitu. Nah, kemudian cara yang kedua bisa juga disesuaikan pada saat proses interview berlangsung gitu. Kira-kira dari pewawancaranya gimana sih ritmenya? Oh, dia pengennya nyantai. Oke, kita ngikutin juga nyantai. Oh, dia pengennya detail nih, terstruktur, ada urutannya gitu. Ya udah kita ikutin secara urutan dari wawancaranya seperti apa, oke kita ikutin gitu. Nah, yang jelas sih kalau kasih jawaban dalam proses wawancara, yang penting tuh jelas, singkat, padat, jelas gitu. Jadi artinya tidak bertele-tele ataupun usahakan ya jangan menunjukkan kelemahan atau kekurangan kita, kecuali kalau ditanya gitu ya. Karena di sini ekspektasi para pewawancara itu mencari orang yang siap kerja. Artinya kalau kalian sudah siap untuk melamar bekerja atau magang gitu, ya berarti teman-teman sudah siap nih untuk jadi bagian dari perusahaan. Nah, terus apa yang bisa dijual dari teman-teman? Nah, itu sih yang penting jangan takut dulu lah untuk berani menyampaikan kira-kira apa yang bisa dijual dari diri kita untuk perusahaan. Apa yang jadi poin plus kita di antara saingan yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya tetap masih ngerasa gugup gitu, bisa latihan dulu antar temen gitu. Misalnya temennya jadi pewawancara, nanti nanya-nanyain sesuatu, kalian coba untuk jawab. Cuman kadang ya suka ketawa-ketawa gitu, tapi memang harus
harus coba untuk dilatih gitu, karena kalau nggak dilatih ya mau kapan lagi kalau nggak sekarang gitu, mau nunggu sampai 40 tahun nunggu sampai bisa nggak akan pernah bisa juga karena belum mau mencoba gitu. Atau mungkin dari Wina ada mau tambahan nih? Ini sebenarnya aku sama Wina juga masih baru-baru masuk dunia kerja loh. Kita sama-sama baru, sama-sama ketemu orang juga gitu. Iya, Jadi betul sekali. bolehlah Wina ikut sharing. Silakan. Oke, mungkin sedikit menambahkan aja ya ini. Jadi yang jelas itu tidak perlu gugup. Jadi sebelumnya mungkin harus well prepare dulu, tahu apa yang di-apply, tahu perusahaan mana yang mau dituju. Jadi sebelum misalnya nih H-1 atau H-3, kalian bisa browsing dulu, googling apa sih perusahaan apa sih ini bergerak di bidang apa, lalu kira-kira nanti bayangannya gimana kalau kerja. Jadi ketika nanti interviewer itu tanya, dia tahu gitu. Maksudnya, oh ini sudah ada nih bekal-bekal atau bibit-bibit yang mungkin masih bisa untuk diolah lagi. Jadi intinya di sini yang jelas nanti kalian itu perlu untuk kulik posisi apa, lalu perusahaannya bergerak di bidang apa. Jadi itu jadi poin plus aja sih biasanya ketika interview gitu. Yang penting well prepare dulu, dan H-3 atau H-seminggu gitu harus siap sih intinya, biar lebih siap. Jadi nggak grogi, AE tuh nggak. Jadi itu nilai plus sih menurut saya. Itu sih. Ada lagi Bu Nesa? Thank you Wina untuk tambahannya. Gitu mungkin Mbak Henul dari kita sebagai HR gitu ya, mewakili dari perusahaan. Ya, mungkin terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Silakan. Nesa dan Bu Wina, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti intinya kita ini harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu begitu ya Bu, dan juga mencari tahu mengenai perusahaan yang kita tuju seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan. Hana, aku boleh nanya? Iya Kak Anissa, silakan. Iya, Ibu, Bapak, saya izin bertanya, untuk rekrutmen dari Gondowangi sendiri itu ada berapa tahap seleksi ya selain interview? Apakah emang ada tes sebelumnya seperti yang di kampus Merdeka kan setelah kita apply kita ada kayak tes tertulisnya seperti itu? Apakah di Gondowangi sendiri ada? Dan mungkin untuk kita nge-apply-nya paling telat itu tanggal berapa ya Bapak dan Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anissa. Oke, untuk tahapannya, yang pertama itu akan ada pemanggilan interview. Jadi nanti teman-teman akan interview dengan HRD, itu pasti gitu. Kemudian kedua itu ada interview dengan user. Nah, karena sekarang situasinya lagi pandemi dan interview bisa dilakukan secara online, kadang nih kita bisa jadwalkan untuk interview HR dan user itu secara bersamaan gitu. Jadi nanti ketemu langsung dengan HR dan user dalam satu waktu. Nah, baru setelah itu kita melakukan semacam konfirmasi data, validasi data, udah selesai untuk melakukan offering gitu. Beda nanti kalau misalkan teman-teman ada mengikuti promosi karyawan untuk diangkat sebagai karyawan kontrak, teman-teman harus mengikuti proses psikotes terlebih dahulu. Gitu. Tadi yang pertama ya, pertanyaan kedua apa lagi ya? Sorry saya lupa. Iya Ibu, yang pertama sudah terjawab. Untuk yang kedua sendiri, saya ingin bertanya apakah ada batas waktu tertentu untuk kita nge-apply? Oh iya, batas waktu. Iya benar. Ya. Oke. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau magang itu kita ada dua kategori ya. Yang pertama itu memang magang dari kampus yang mengharuskan teman-teman ikut magang sebagai syarat kelulusan atau syarat mau ikut sidang skripsi. Itu biasanya kampus sudah menentukan waktunya. Oh ini harus 1 bulan atau cuman bisa 2 bulan atau nanti ya open lah 3 bulan gitu.
itu boleh. Kita nggak apa-apa, karena kita udah kerja sama-sama kampus, ya kita menyesuaikan aja jadwalnya dari kampus. Terus kategori yang kedua, itu ada magang untuk fresh graduate. Jadi mereka sudah lulus, benar-benar lulus, selesai sidang, belum wisuda bahkan, tapi terus nggak tahu mau kerja apa gitu, nggak punya skill, nggak punya modal, nggak ada pengalaman. Cobalah magang dulu, ngisi waktu pas segala macam. Boleh. Gitu. Nah, kadang teman-teman yang magang dari fresh graduate ini, di tengah-tengah magang mereka sudah keterima kerja. Gitu. Jadi mereka tidak menghabiskan masa magang minimal 3 bulan atau maksimal 6 bulan. Nah, dari situ kita harus cari lagi penggantinya, karena memang pada saat itu user masih butuh. Kalau ditanya kapan batasannya, sebenarnya kita nggak pernah membatasi, karena kita bisa dibilang open terus gitu. Sebagai database, misalkan nanti dari user, oh ini anak magangnya sudah selesai magang karena dia terima kerja gitu. Kan kita nggak mungkin melarang ya, karena kan ya itu karir dia menjadi lebih bagus gitu ya. It's okay, nggak apa-apa dia selesai magang, kita harus cari pengganti yang lain gitu. Jadi tentatif juga sih waktunya, kita nggak pernah kasih batasan. Begitu teman-teman lihat ada info locker di Instagram atau di LinkedIn, ya berarti kita saat itu sedang open. Teman-teman bisa langsung coba apply. Baik, Ibu. Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Anissa dan Bu Nesa. Mungkin di sini ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya nih? Oke, sepertinya... Kalau nggak ada, saya boleh tambahkan dikit. Oh iya, boleh Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih Bu Nesa. Luar biasa, ternyata pemaparannya dahsyat benar ya. Lengkap sepertinya ya, yang tadi sudah mau disampaikan. Nah, tambahan aja, jadi bagi nanti teman-teman yang memang bergabung untuk magang gitu ya. Nah, di kami pun juga nanti setelah selesai magang akan ada bagian magangnya itu beneran serius gitu ya. Maksudnya serius itu dalam artian benar-benar melakukan apa yang menjadi, bukan hanya kayak yang tadi Pak Hidayat ya, kalau nggak salah tadi namanya ya, fotokopi dan sebagainya, tapi dia benar-benar mengerjakan sesuai dengan apa yang lingkupnya mereka. Nah, itu kita akan memberikan sertifikat ke mereka. Jadi menandakan kalau memang siapa mahasiswa tersebut gitu ya sudah menyelesaikan magang berapa lama, misalnya 2 bulan atau 3 bulan dan seterusnya. Jadi mereka akan mendapatkan sertifikat daripada perusahaan Gondowangi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman silakan lihat itu di layar screen, itu ada yang paling bawah ada IG gitu ya, ada LinkedIn Gondowangi. Ini sekalian promosi buat teman-teman, jadi biar nggak lupa. Dibanding dengan teman-teman nyatet saja rekrutmen@gondowangi.com, silakan teman-teman masuk IG-nya Karir Gondowangi itu untuk biar teman-teman tahu, oh ada peluang job apa aja sih. Karena kan nanti bisa jadi selain magang, teman-teman ketika nanti udah lulus, oh mau nyari kerja nih, silakan nanti bisa lihat di Karir Gondowangi, itu kita ada posting segala macam jabatan-jabatan yang memang kita lagi cari. Nah, ataupun di LinkedIn Gondowangi, di situ juga dikasih tips-tips singkat gimana sih interview lah segala macam yang tadi sempat ditanyakan. Nah, satu lagi yang ketiga adalah yang terkait dengan interview. Nah, sekedar informasi, kami itu di Gondowangi ada kayak kerjasama juga dengan kampus-kampus. Nah, salah satunya ke UNJ, kemarin saya Pak Febri ada bertemu dengan, saya lupa namanya, wakil dekannya siapa, wakil dekan 1, 2, 3 dari Fakultas UNJ. Pak Febri kan ada Pak Usaid, Pak, terus Pak, aduh, lupa itu. Catatan saya di kantor semuanya catatannya. Intinya ada wakil dekan 1, 2, 3 yang kemarin datang. Nah, itu kita udah diskusi, jadi nanti kita akan bentuk kerjasama. Barangkali nanti teman-teman bisa ada topik yaitu mengenai yaitu gimana sih cara interview, gimana cara buat CV, gimana mempersiapkan teman-teman bekal untuk masuk ke dunia kerja. Ataupun contoh kayak yang di UNER itu ada yang sempat mahasiswanya mengadakan sendiri, di BEM-nya mengadakan sendiri acara webinar, karena kan sekarang webinar banyak ya, kayak misalnya kayak gini nggak perlu kita ke tatap muka, tapi webinar BEM-nya itu mengadakan sendiri, kemudian dia meminta pembicara-pembicara itu ya itu dari kalangan praktisi, dari perusahaan gitu. Nah, kebetulan kemarin kita diundang juga untuk
sharing ke teman-teman UNER di saat itu kalau nggak salah psikologinya ya. Nah, itu untuk sharing gimana sih cara untuk membesarkan interview, CV dan seterusnya. Jadi barangkali itu bisa menjadi salah satu insight buat teman-teman nanti di berapa orang nih, 13 orang peserta untuk di sini kan tadi dari beberapa semester kan. Bisa jadi nanti kalau misalnya memang butuh nih nanti semester 7 atau semester 8 pengen lulus, bisa mengadakan di BEM itu, ataupun nanti kalau nunggu daripada pihak UNJ kerjasama dari kampus Merdeka. Itu nanti persilakan aja. Karena selain yang tadi yang Bu Win atau Bu Nesa ada sampaikan ya, teman-teman bisa nyari di YouTube, Google banyak kok sekarang. Cuman kalau memang mau tahu langsung dari praktisinya bisa kita melakukan kerjasama seperti itu. Itu. Nah, sekali lagi, satu lagi yang keempat, saya ulangi, silakan add Karir Gondowangi dan LinkedIn Gondowangi ya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin karena waktunya juga sudah habis dan penjelasan dari Bapak Ibu juga sudah cukup jelas nih buat teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup bisa memberikan closing statement terlebih dahulu Pak. Bu, silakan. Oke, kalau dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di break room untuk PT Gondowangi ya. Harapan kami sih yang pasti kita buka magang itu cukup banyak, dan yang tadi disampaikan Bu Nesa ada kurang lebih 3 atau 2 posisi gitu ya. Nah, nanti tadi ada pertanyaan kan dari Bu Anissa kalau nggak salah tadi kan, ada nggak di digital marketing? Kita ada, cuman memang kita memposting 3 ini adalah yang memang kita coba sesuaikan yang memang teman-teman kan di FE, UNJ. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh saya tertarik mau di digital atau tertarik di yang tempat lain, nanti ketika kirim ke Rekrutmen Gondowangi, kasih judul aja, subjeknya, posisinya apa. Sehingga kita bisa tahu, oh yang memang diharapkan teman-teman tuh di posisi ini. Jadi ketika nanti kita ada posisi itu, kita tinggal cocokkan aja. Itu, kalau dari saya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya tunggu feedback-nya di rekrutmenggondowangi.com, biar kita nanti bisa berjumpa di Rawamangun ya, di Jalan Pemuda di head office-nya Gondowangi. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Hanul dan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Pak Yuhendi. Sebelum ditutup mungkin Pak, kita adakan sesi dokumentasi terlebih dahulu mungkin ya. Bisa kepada teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Oke. Ya. Baik. Mungkin saya hitung dalam hitungan ketiga ya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu dari PT Gondowangi Tradisional Kosmetika yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik hari ini. Semoga teman-teman di sini mendapatkan arahan dan juga segera mendapatkan tempat magang yang sesuai dengan keinginan mereka. Oke, terima kasih. Saya Hanel selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kepada teman-teman apabila ingin meninggalkan room, dipersilakan. Terima kasih Pak, Bu. Ya, thank you teman-teman semua. Thank you semuanya. Iya, silakan Pak. Terima kasih.